Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Hasanah dengan nomor BP 19 10 11 5261 0426 kelas SI1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah APSI 2, yaitu saya mengangkat judul Perancangan E-Librari Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Kabupaten Sijunjung menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat, persaingan dalam hal informasi dan peminjaman buku suatu perpustakaan merupakan hal yang paling penting. Pengembangan perpustakaan, di mana perpustakaan ikut menyesuaikan dirinya dengan proses perkembangan teknologi agar menjadi perpustakaan yang lebih efektif dan tepat sebagai sumber ilmu informasi yang akurat. Salah satu fasilitas perpustakaan yang berbau teknologi yang mulai dikembangkan adalah penggunaan e-library di setiap perpustakaan. E-library merupakan perkembangan modern dari bentuk perpustakaan tradisional, walaupun mungkin suatu e-library masih mempunyai bentuk fisik dalam proses pelaksanaannya, seperti ada kantornya, ada koleksi buku-buku, dan ada pelayanan langsungnya. Alasan terbesar dikembangkannya perpustakaan digital karena adanya keterbatasan ruangan library untuk menyimpan printed content, serta disadari perlunya penyebaran informasi secara lebih luas, sehingga nilai manfaat penelitian dapat dikembangkan secara lebih luas ke ruang lingkup masyarakat. Dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan mengembangkannya, penulis mengangkat judul Perancangan E-Librari Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Kabupaten Sijunjung menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Muaro Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana perancangan data buku dan peminjaman buku pada perpustakaan SMAN 2 Sijunjung dapat diakses lebih mudah. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan pertumbuhan dan perkembangan teknologi pada perpustakaan SMAN 2 Sijunjung. Yang ketiga, bagaimana menjadikan e-library sebagai salah satu sarana dalam perpustakaan SMAN 2 Sijunjung. Yang keempat, bagaimana cara membuat perancangan sistem informasi pada perpustakaan secara online pada SMAN 2 Sijunjung. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu membantu proses pengantrian data buku dan peminjaman siswa, guru, dan sekolah pada perpustakaan SMAN 2 Sijunjung. Yang kedua, membantu staf atau petugas pustaka di perpustakaan SMAN 2 Sijunjung. Batasan masalah, untuk lebih mengarahkan penulisan ini pada tujuan yang diinginkan seperti yang telah diuraikan di atas, maka perlu batasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan semula, yang mana penulis lebih memfokuskan untuk perancangan aplikasi e-library dan tidak membahas pengembangannya. Pembatasan masalah ini penulis lakukan agar di dalam pemecahan permasalahannya diharapkan bisa lebih baik karena ruang lingkupnya tidak terlalu luas, sehingga penulis bisa melakukan pembahasan secara terperinci sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang pemrograman komputer dan sistem pengolahan data agar dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pelajar. Kemudian bagi pengguna aplikasinya agar mendapatkan bagaimana pengantrian data buku dan peminjaman buku pada SMAN 2 Sijunjung dapat lebih mudah dan efektif. Berikut ini adalah struktur organisasi di SMAN 2 Sijunjung. Kepala sekolahnya Dr. Harneti, ada pengelola tata usahanya, ketua komite, wakabid sarana prasarana, wakabid kesiswaan, wakabid kurikulum, kepala pustaka, ketua UKS, ketua OSIS, dan siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, penelitian lapangan atau field research. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang akan diperlukan dalam pembuatan laporan. Dalam hal ini dilakukan langsung pada sekolah SMAN 2 Sijunjung. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari artikel-artikel, paket modul dan panduan, buku-buku pedoman, dan segala kepustakaan lainnya yang dianggap perlu dan mendukung. Yang ketiga, penelitian laboratorium atau laboratory research. Penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari program yang dipakai serta mengaplikasikannya ke dalam perangkat. Analisis sistem yang sedang berjalan yaitu saat ini untuk proses pencatatan katalog buku dan pencatatan daftar peminjaman buku dilakukan secara manual dengan menggunakan buku sebagai media penyimpanan, sehingga dibutuhkan banyak lemari yang digunakan untuk menyimpan buku inventaris di dalam pustaka. Serta bagi guru yang ingin memberikan modul buatan sendiri kepada siswa, guru harus memfotokopi modul yang sebelumnya di print out, sehingga siswa harus mengeluarkan uang lagi untuk memfotokopi modul yang diberikan guru.
Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dari permasalahan yang didapat, maka penulis mencoba untuk membangun suatu aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan, di mana aplikasi ini dapat memudahkan kepala pustaka dalam menjalankan tugas dan membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar berupa membantu penyebaran modul, sehingga sistem menjadi lebih efisien karena tidak dibutuhkan banyak lemari buku dan kertas untuk print out. Dengan dibangunnya aplikasi ini dapat dilihat juga di bawah pembahasan mengenai pemodelan dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang berguna untuk mempermudah pemasukan data pada MySQL. Tidak lupa juga desain perancangan tampilan dari setiap menu. Diagram Unified Modeling Language atau UML adalah suatu alat bantu yang sangat handal di dunia pembangunan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atau visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan sharing dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Berikut ini adalah use case diagramnya. Di sini peminjam dapat melakukan registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan perpanjangan pinjaman. Dari petugas bisa melakukan login, merekap data buku, memproses peminjaman buku, memproses pengembalian buku, memproses perpanjangan pinjaman, merekap data anggota, dan membuat laporan bulanan. Dan pimpinannya nanti akan melakukan ACC laporan. Kemudian ada kelas diagram. Di sini ada tabel registrasi yang berisi ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Tabel peminjam berisi nama, alamat, nomor HP, dan dapat melakukan registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, perpanjangan pinjaman. Di tabel data buku ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit. Dan dapat melakukan memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan perpanjangan pinjaman. Di tabel login nanti ada username, password, add, dan edit. Di tabel petugas nanti ada username, password, login, merekap data anggota, merekap data buku, dan membuat laporan bulanan. Di tabel pimpinan nanti ada nama dan ACC laporan. Di tabel laporan bulanan nanti ada data anggota dan data buku. Di tabel anggota nanti ada ID anggota. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Untuk sequence diagram registrasi pinjamannya adalah seperti berikut ini. Peminjam akan melakukan isi biodata yaitu berupa nama, alamat, nomor HP, baru kemudian mendapatkan kartu anggota. Selanjutnya, sequence diagram transaksi peminjamannya. Dari peminjam menggunakan kartu anggotanya untuk memilih buku dan meminjam buku. Kemudian bisa mendapatkan buku dan mengembalikannya. Kemudian jika ingin memperpanjang pinjaman, bisa melakukan perpanjangan pinjaman dan mendapatkan buku kembali. Kemudian, sequence diagram input data anggota. Petugas akan melakukan login menggunakan username dan password dan akan ada kemungkinan login gagal, maka akan diulangi lagi memasukkan username dan password, kemudian petugas merekap data anggota, input data anggota, edit data anggota, dan hapus data anggota. Kemudian, sequence diagram input data anggota. Dari petugas akan melakukan login menggunakan username dan password, kemudian merekap data buku, input data buku, dan data buku akan diinput. Kemudian, sequence diagram input data buku. Sequence diagram input data buku dan sequence diagram input data anggota mungkin sama karena sama-sama dilakukan oleh petugas. Kemudian ada sequence diagram membuat laporan bulanan. Dari petugas nanti akan melakukan login dengan menggunakan username dan password, kemudian membuat laporan bulanan, kemudian mengecek laporannya, laporan dicek, dan kemudian akan diberikan kepada pimpinan dan pimpinan akan meng-ACC laporan. Kemudian yaitu activity diagram. Activity diagram untuk peminjam di sini yang pertama yaitu registrasi terlebih dahulu, kemudian setelah registrasi akan mendapatkan kartu anggota, setelah itu baru bisa melakukan kegiatan memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan memperpanjang pinjaman. Kemudian activity diagram petugasnya nanti bisa login, validasi username dan password, kemudian akan masuk ke menu utama. Dari menu utama bisa melakukan merekap data anggota, merekap data buku, dan membuat laporan bulanan, dan kemudian nanti akan ada database-nya. Kemudian activity diagram pemimpin perpustakaan. Di sini pemimpin perpustakaan hanya mengecek laporan bulanan dan meng-ACC laporan bulanan.
Setelah melakukan penelitian pada SMAN 2 Sijunjung, berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, pengolahan sistem informasi perpustakaan SMAN 2 Sijunjung yang sedang berjalan saat ini belum memanfaatkan sistem komputer dan sistem yang ada di perpustakaan secara manual. Maka dibutuhkan sebuah program yang bisa membantu SMAN 2 Sijunjung dalam sistem perpustakaan. Yang kedua, diharapkan dapat menanggulangi masalah-masalah SMAN 2 Sijunjung dan dapat menghasilkan informasi tepat pada waktunya, serta hasil dan informasi tersebut bisa lebih akurat. Yang ketiga, dengan adanya sistem e-library pada SMAN 2 Sijunjung dapat meningkatkan mutu dan kualitas sekolah, serta data laporannya yang jelas dan berkala. Dan yang terakhir, sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu mempercepat dalam proses perpustakaan semula secara manual menjadi terkomputerisasi dan tersimpan dalam sistem database, sehingga penyajian informasi dan perpustakaan lebih cepat, akurat, dan mudah. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.